Halo minasang, apa kabar? Seperti biasa, Derian ingin ngajak kalian review bareng One Piece chapter paling baru ini, yaitu chapter 1067 yang diberi nama Punk Record. Mari kita mulai, Ikuzo Minna. Judul chapter kali ini diberi nama Punk Record, dan sampulnya diperlihatkan di mana Caesar dan juga Judge yang akan bertarung. Wah, kira-kira kalau kata kalian siapa yang akan menang? Ilmuwan versus ilmuwan ini. Kalau gua sih kayaknya milik Caesar ya guys, karena dia punya racun yang mematikan. Scene awal diperlihatkan di mana Bone yang bertanya kepada Vegapunk tentang fisiknya yang berbeda dengan pertama kali dia bertemu. Kenapa dengan kepalamu? Bukannya dulu lebih besar seperti Bohlam? Dan Vegapunk pun memberikan jawabannya, karena sudah tumbuh terlalu besar, aku memotongnya. Dan terlihat Bone pun langsung refleks dengan jawaban Dr. Vegapunk tersebut. Kepala mana yang bisa asal dipotong? Memangnya rambut? Dan di sini kita pun diperlihatkan ukuran kepala Vegapunk yang asli sebelum dipotong olehnya. Kepala asli. Dan Vegapunk pun mulai menjelaskan tentang keadaan kepalanya. Saat terakhir kali kita bertemu, badanku tumbuh makin besar seperti raksasa. Dan terlihat Jinbei pun berkata di sini, aku pernah dengar memang kabar kalau dia berbadan besar. Dan Bone pun membenarkan perkataan Jinbei tersebut, ya seperti balon. Dan Vegapunk pun menjelaskan kembali, tidak, sebenarnya Tidak, sebenarnya aku adalah Brainiac Man, pemakan Nomi. Dengan itu, aku bisa mengingat setiap detail pengetahuan. Otakku semakin membesar dengan bertambahnya kapasitas data. Toh, sejak awal aku terlahir sebagai orang jenius dengan kapasitas data tak terbatas di otakku. Walah, ternyata Dr. Vegapunk ini pemakan buah iblis juga guys, yaitu Nomi. Padahal di sini Dr. Vegapunk berkata, walaupun tanpa memakan buah Nomi, dia sudah terlahir sebagai seorang jenius. Terlihat Vegapunk pun membanggakan dirinya sendiri sebagai sesosok orang yang paling jenius. Ia telah tumbuh menjadi otak terbesar di dunia dan masih terus tumbuh. Luffy bertanya di sana, sampai sekarang pun aku tak lihat ada yang bertambah. Dan terlihat Luffy pun bertanya dengan pertanyaan konyol nih guys. Kakek, kepalamu kau potong, bukannya itu berarti sekarang kau jadi idiot? Dr. Vegapunk pun langsung merespon dan langsung memarahi Luffy dengan pertanyaannya itu. Jangan menghina kejeniusanku, bocah brengsek. Memang tidak diragukan lagi kalau si Luffy ini mempunyai sifat yang baka ya guys ya. Bisa-bisanya dia bilang idiot ke orang yang paling jenius. Baka senco. Dan terlihat juga di sini Vegapunk pun menjelaskan tentang hal yang lainnya. Vegapunk menjelaskan tentang apel yang berada di kepalanya ini guys. Apel ini adalah sebuah antena. Lihat, di atas pulau itu, di balik telur raksasa, tertulis Punk Record. Di situ, itu adalah cangkang otakku. Ini guys, kayaknya. Luffy pun bertanya di sana, bukannya ukurannya terlalu besar untuk itu? Tunggu dulu, di sini Vegapunk masih menjelaskannya ya. Meskipun aku di kejauhan, antena ini akan menghubungkan data via gelombang psikis. Jadi tak ada masalah sembari menuju ke apel yang ada di kepalanya itu. Vegapunk pun di sini berbalik bertanya kepada Luffy dan kawan-kawan. Tadi kalian sempat ketemu dengan gadis bernama Vegapunk kan? Dia adalah kloninganku. Mereka ada 6 di pulau ini. Luffy pun terkejut mendengar perkataan Vegapunk tersebut. Bukannya itu jurus ninja? Masing-masing dari mereka adalah ahli dalam bidang tertentu. Mereka berenam berbagi akal denganku, tapi mereka berenam yang bekerja. Luffy pun bertanya lagi di sini. Maksudnya gimana sih? Vegapunk pun mulai menjelaskan. Maksudnya, setiap hari sekali aku mensinkronisasikan pengalaman dan pengetahuan mereka via Punk Record. Kepribadian dan tugas mereka berbeda, tapi pengalaman mereka sama berharganya. Lagi-lagi Luffy pun tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Vegapunk tersebut. Terlihat dari ekspresinya di sini guys. Udah nggak aneh. Jinbei pun berkata di sini setelah mendengar penjelasan dari Vegapunk tersebut. Apakah itu karena mereka berbagi otak yang sama denganmu? Benar-benar dunia yang tak bisa dinalar.
Vegapunk pun melanjutkan penjelasannya. Anggaplah seperti kami menggunakan perpustakaan yang sama. Contoh, jika semua orang di dunia bisa mengakses otakku, seolah-olah seluruh umat manusia juga memiliki pengetahuanku. Serta jika umat manusia juga saling ikut memperbarui punk record, itu memungkinkan kita untuk menciptakan lautan pengetahuan yang lebih luas dari otakku. Otak ini suatu hari nanti akan bisa dibagikan kepada seluruh umat manusia. Oh, jadi kalau di zaman sekarang Vegapunk ini itu pengen jadi Google, guys, yang ilmu pengetahuannya bisa diakses oleh semua orang. Bisa jadi seperti itu ya. Di sisi lain, Chopper pun tersanjung mengetahui tujuan Vegapunk tersebut, guys. Chopper pun bertanya di sini, jadi itu artinya semua ilmuwan di dunia akan bisa mempelajarinya? Tentu saja. Chopper pun terlihat sangat senang, guys. Tapi pertanyaan yang berbeda dilontarkan oleh Jinbei. Apa nantinya akan ada efek sampingnya jika kau bisa memasuki pikiranku? Pastinya Dr. Vegapunk pun menjawab, kritis juga kau, Jinbei. Tapi sains akan bisa maju jika kita mengkhawatirkan itu. Dan tiba-tiba Bonnie pun mengeluarkan senjata lasernya, guys. Kau tak juga berubah, Vegapunk. Kau rela mengorbankan segalanya demi sains. Karena itulah kau juga mengubah ayahku menjadi cyborg tanpa perasaan. Dan Dr. Vegapunk pun terlihat memperingatkan Bonnie. Hentikan, Bonnie, pedang itu produk gagal. Bonnie pun tidak mendengarnya dan malah menyuruh Vegapunk ini untuk merubah kembali Kuma seperti semula, guys. Diam, sudah ku coba ketajamannya tadi. Rubah ayahku kembali seperti semula. Kalau kau sampai bilang tidak mau. Tapi di arah kejauhan Jinbei memperingatkan Bonnie, guys. Bonnie, pikirkan lagi. Kalau kau membunuhnya, kau akan menambah musuh lebih banyak dari yang bisa kau bayangkan. Matikan tombolnya, Bonnie. Dan di sini terlihat Vegapunk pun memberitahukan fungsi sebenarnya dari laser yang Bonnie pegang. Fungsi lasernya adalah untuk menarik serangga dalam jumlah besar. Bonnie pun terkejut. Dan dari arah kejauhan, serangga pun mulai berdatangan akibat fungsi dari laser tersebut. Dan herannya ternyata Bonnie ketakutan dengan serangga tersebut, guys. Waduh. Dan untungnya ada Luffy di sana, guys, yang suka serangga tersebut. Dan akhirnya Bonnie pun terselamatkan. Luffy pun berkata di sini sambil kegirangan dengan serangga yang dia tangkap. Oi Bonnie, lihat yang kutangkap ini kumbang tanduk besar. Chopper pun di sana berkata melihat kumbang yang dipegang oleh Luffy tersebut. Itu bukan kumbang tanduk besar biasa. Apa kau tidak khawatir dia pingsan, Luffy? Guys, kalau kalian tahu dan kalian ingat, ini adalah kumbang tanduk yang setara dengan One Piece. Percaya nggak? Kalau kalian ingat di suatu episode sebelum Luffy dan kawan-kawan ini pergi ke Pulau Skype atau Pulau Langit. Lihat nih. Tuh kan. Oke, lanjut guys. Tapi di sisi lain Dr. Vegapunk ini berkata sambil terduduk diam, memang masuk akal. Alasannya untuk membunuhku memang masuk akal. Aku selamat karena senjata yang dipakai adalah produk gagal. Dan tiba-tiba Dr. Vegapunk ini bertanya kepada Luffy dan kawan-kawan, ngomong-ngomong sebelumnya kalian pergi ke Wano kan? Ada kabar yang tersebar, apa benar kalau ada naga lain selain Kaido? Dan sepertinya Luffy pun mengetahui maksud dari perkataan Dr. Vegapunk tersebut. Ah, maksudmu Momo? Dr. Vegapunk pun berkata lagi, itu adalah buah iblis gagal yang sudah aku tinggalkan di Panghajat. Sepertinya dia sudah memakannya ya. Luffy pun bertanya lagi, benarkah itu produk gagal? Itu adalah buah iblis tiruan yang aku ciptakan. Buah itu diciptakan dengan dana penelitian yang besar selama lebih dari 20 tahun dengan memanfaatkan faktor garis keturunan Kaido. Tapi pertumbuhannya takkan sama dengan buah asli. Dan Luffy pun di sini terlihat menjelaskan tentang perkembangan buah tersebut. Ah, jadi karena itu dia bisa berubah jadi naga seperti Kaido. Tapi sukses kok, dia bisa menyemburkan api dan kuat. Sekarang pun ia menjadi dewa pelindung Wano. Luffy pun di sini bertanya, jadi
kau yang menciptakannya, luar biasa. Dan tiba-tiba Dr. Vegapunk pun menanyakan tentang warna naga Momonosuke tersebut. Apa warnanya? Merah muda. Nah, kan produk gagal total. Vegapunk pun di sini menyebut kalau buat tiruan Kaido yang dia buat adalah produk gagal karena warnanya yang berbeda, guys. Padahal hanya warnanya saja yang berbeda. Selain warnanya, itu adalah buah iblis yang sempurna. Di sini Luffy dan Jinbei pun berkata, tapi masih berfungsi dengan baik. Ah, begitu rupanya. Jadi dia adalah seorang jenius sekaligus perfeksionis. Dan tiba-tiba Luffy pun bertanya tentang robot besar yang berada di sana kepada si Dr. Vegapunk. Bagaimana dengan robot ini? Ayo gerakan, kau yang menciptakannya kan? Vegapunk pun menjawab di sini, bukan, kau salah. Ini adalah raksasa logam legendaris yang sudah menyerang Marijoa 200 tahun lalu. Luffy pun kaget. 200 tahun lalu? Serta mungkin mesinnya dibuat lebih dari 900 tahun lalu. Vegapunk pun menjelaskan kembali tentang robot tersebut. Aku masih belum tahu apa alasan penciptaannya. Ku dengar tak ada kerusakan akibat kekurangan energi. Para peneliti kala itu dibuat terkejut dengan pengetahuan yang belum dikenal yang dia miliki. Tak ada yang tahu dari mana dia berasal atau apa tujuannya. Pemerintahan dunia memerintahkan untuk menghancurkannya. Tapi karena rasa penasaran mereka, para peneliti tidak melakukannya. Jadi ternyata guys, robot ini itu 200 tahun yang lalu menyerang ke Marijoa. Oke, kita lanjutkan guys. Ia masih berada di sini karena informasi tentang dia telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pemerintah tidak tahu tentang keberadaannya. Untunglah kalian bisa datang kemari. Pasti kalian melihat tembok di jalan masuk kan? Luffy pun menjawab dengan polosnya perkataan Vegapunk tersebut. Ya, sempat kuserang juga. Chopper pun menjawab juga, tapi dia berusaha menutupi perkataan Luffy tersebut. Tidak, kami cuma nyasar, kami tidak merusaknya. Aku minta maaf atas pengalaman tidak menyenangkan tersebut. Dan scene pun berganti ke tempat Sanji dan kawan-kawan berada. Sepertinya mereka sedang berada di ruang monitoring, guys. Sepertinya Saka juga sedang menjelaskan tentang robot kuno tersebut kepada Sanji dan juga kawan-kawan. Tapi di sini Robin berkata, guys, 200 tahun lalu, tahun itu adalah tahun tepat ketika diskriminasi terhadap Fishman Island. Franky pun bertanya, jadi robot itu memanjat lewat Ribland? Mungkin saja. Dan kalau kita simpulkan tentang perkataan Dr. Vegapunk mengenai robot kuno tersebut, katanya robot ini itu dibuat 900 tahun yang lalu bahkan lebih. Dan 200 tahun yang lalu katanya menyerang Marijoa. Akan tetapi tiba-tiba bahan bakarnya itu habis. Nah, robot itu ditangkap oleh pemerintah. Dan pemerintahan menyuruh para peneliti untuk menghancurkan robot kuno tersebut. Tetapi karena rasa penasaran para ilmuwan, robot ini itu tidak dihancurkan dan tidak diberitahukan kepada pemerintah kalau robot ini itu sebenarnya masih ada dan dibawa oleh para ilmuwan ke Pulau Egghead. Seperti itu guys, kurang lebihnya ya. Oke, lanjut guys. Di sini Saka memberitahukan yang lain kepada Sanji dan kawan-kawan tentang robot Vega Force One yang mengantar mereka kemari. Kami menciptakan Vega Force One berdasarkan dari semua yang kami pelajari dari robot itu. Tapi ada beberapa yang tak bisa kutiru dengan sainsku. Aku tak percaya kalau ini adalah robot yang diciptakan 900 tahun lalu. Terlihat Franky pun tidak percaya melihat apa yang dikatakan Saka tersebut. Malah ia bertanya, mesin yang bahkan tak bisa kau buat replikanya? Saka pun menjelaskan, masalahnya adalah tenaga. Di masa lalu ada tenaga yang cukup kuat untuk mengubah pemahaman tentang dunia saat ini. Dan di sisi lain terlihat Nami, Usopp, dan Sanji sedang melihat keadaan Luffy lewat monitor tersebut. Di sini Nami berkata, tapi untuk sekarang aku senang Luffy dan yang lain selamat. Usopp dan Sanji pun sama berkata juga, tapi siapa perempuan itu? Dia Jelly kan? Dia bajak laut seperti kita. Jadi gadis itu berada dalam masalah. Dan scene pun berganti lagi ke tempat Luffy berada, guys. Walaupun di sini terlihat Luffy sedang marah, akan tetapi dia masih sempat-sempatnya memuji Vegapunk. Tapi kepala Vegapunk keren sekali. Vegapunk di sini menyesali perbuatannya kepada Bonei dulu. Bonei, aku sudah berbuat jahat kepadanya.
Luffy pun membenarkan perkataan tersebut. Betul, sebaiknya kau minta maaf, kek. Melihat dirinya diceramai dan dimarahi oleh Luffy, Dr. Vegapunk ini tidak terima dan marah balik. Tahu apa pula kau ini memangnya, bocah brengsek. Vegapunk pun berkata lagi sambil memandang ke arah Bone. Ada beberapa hal yang kuharap bisa kuberikan padanya. Serta Mugiwara Luffy, sudah menjadi takdir kau datang ke sini. Terlihat Vegapunk pun di sini mempunyai permintaan kepada Luffy. Bisakah kau lakukan sesuatu untukku? Bisakah kau bawa aku pergi dari Egghead? Wow, ternyata Dr. Vegapunk ini ingin pergi dari pulau tersebut dan meminta bantuan kepada Luffy supaya bisa membawa dirinya, guys. Wah, mungkin bisa jadi juga kalau Vegapunk ini sudah tidak mau berurusan lagi atau bekerja sama dengan pemerintah. Dan mungkin sekarang dia bakal membelot dan membantu Baka Sencho kita untuk sesuatu hal, guys. Wah, dapat sekutu yang OP, guys. OP otaknya maksudnya. Tapi kira-kira Dr. Vegapunk ini mau kemana ya? Boom! Dan scene pun berganti lagi ke perairan pintu masuk Pulau Egghead. Terlihat di sana kapal pemerintah dihadang oleh para robot raksasa. Dan terlihat juga para agen pemerintah atau CP0 ini meminta izin supaya bisa masuk ke Pulau Egghead tersebut. Mereka bilang di sana, ini adalah Cyberpool. Izinkan kami untuk berlabuh. Dan mereka juga di sana terlihat bentrok bersama para robot besar tersebut. Anggota CP0 itu yang berada di atas kapal itu berkata, kami dapat informasi kalau Jelly Bone pergi menuju Egghead. Rob Lucci pun mengatakan di sini, dia itu hama yang selalu berhasil kabur. Tapi kita sudah tidak membutuhkannya lagi kan? Jika kita bertemu lagi, akan kubunuh dia. Wow. Ente kadang-kadang ente tidak tahu di sana ada siapa, ha? Ente tidak tahu di sana ada siapa, ha? Di sisi lain, di ruang monitoring, Dr. Vegapunk yang bernama Pythagoras ini ketakutan melihat kapal pemerintah datang. Saka, itu kapal pemerintah. Bisa gawat kalau mereka tahu kita menyembunyikan bajak laut di sini. Di sana juga ada si P0 dan Lucy juga ada di kapal. Tapi di sisi lain, Dr. Vegapunk yang bernama Lilith ini malah senang melihat kedatangan para anggota CP0 tersebut. Biarkan mereka masuk, Rob Lucci seorang assassin kan? Melihat CP0 datang, apalagi ada Rob Lucci di dalamnya, membuat Usopp dan juga Nami ini sangat ketakutan. Mereka berkata di sini, Rob Lucci, aku pergi dari sini sekarang juga. Oh tidak, aku benci dia, bukannya dia sudah pensiun. Tolong jangan biarkan dia memasuki pulau ini. Tapi berbeda dengan Sanji. Sanji ini malah berlagak so cool di hadapan Robin. Robin Chuang, jangan khawatir, akan kulindungi kau walau sampai kapanpun. Dan tiba-tiba Vegapunk 01 atau Saka ini memerintahkan sesuatu. Bersiap untuk menghadang mereka. Tolak permintaan mereka untuk berlabuh. Wow. Di sini Vegapunk Saka menolak permohonan dari pemerintah tersebut. Apakah bakal terjadi perang? Kita tunggu saja, guys. Tapi kalau misalkan perang ini pasti menang sih, guys. Soalnya ada dekengan bajak laut Mugiwara, cuy. Waduh. Dan scene berganti lagi ke kerajaan Kamambaka di Greenland sekarang. Sepertinya kalau kita lihat di sini, sesuatu hal terjadi terhadap si Kuma, guys. Dragon, ada yang aneh dengan Kuma. Lingbird berkata di sini, tunggu Kuma, kau masih dalam perbaikan. Dan tiba-tiba di sini Kuma bergerak dengan sendirinya, membuat para teman-temannya ini kaget, guys. Malah salah seorang di sana berkata, apa yang terjadi? Apa dia masih di bawah kendali angkatan laut? Tapi secara tiba-tiba Kuma pun berlari, entah mau kemana. Padahal si Kuma ini lagi dalam perbaikan. Terlihat semua orang di sana pun menanyakan tentang apa yang Kuma alami, bahkan sampai Ivankov dan juga Dragon. Apa yang terjadi? Kami tidak tahu. Kembalilah Kuma, hentikan Kuma. Dan Kuma pun terus-terusan lari, entah tahu mau kemana. Dragon pun berkata, ada apa Kuma? Kau mau pergi kemana? Dan Ivankov pun sama, tetaplah di sini. Mulai dari sini perang kita sebagai pasukan revolusi akan dimulai.
Guys, seperti di sini pasukan revolusi akan memulai serangannya kepada pemerintah seperti yang dikatakan oleh si Ivankov ini. Waduh, enggak lama lagi nih. Oke guys, itu dia review One Piece chapter 1067 dari saya yang ala kadarnya ya guys ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada perkataan atau informasi yang salah mohon dimaafkan ya. Dan coba kalian komen setelah membaca chapter ini ya guys. Coba komen di kolom komentar. Dan informasi untuk minggu depan libur. Mendokuse. Dan jangan lupa bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa di follow, like, atau subscribe ya. Oke, Kaizoku ni orewa naru. Bye-bye.した